Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kita bersyukur pada Allah taala bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang buah-buah dari takwa. Qala hafizahullah al-wiqayah wal hifd. Buah berikutnya dari takwa adalah perlindungan dan penjagaan. Fanal insana la yakhlu min aduwin hasidin wa kaidin. Manusia itu tidak sepi dari yang namanya musuh yang hasad, yang membuat tipu muslihat. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan bertakwa, maka tipu muslihat mereka tidak membahayakanmu sedikit pun. Fabit taqwa yadfa'ullahu 'anil muttaqi syarral asyrari. Maka dengan takwa Allah membela orang-orang yang bertakwa dari keburukan orang-orang yang buruk atau makhluk-makhluk yang buruk. Tidak hanya orang ya, setan juga, jin, hewan juga. Wa kaidul fujjari, dan juga tipu muslihat orang-orang yang fajir. Aisyah radhiyallahu anha menulis kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma, usika bitaqwallahi. Aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah. Fa innaka in ittaqaitallaha. Sungguhnya jika kamu bertakwa kepada Allah, kafakan nas, Allah akan mencukupimu dari manusia. Fa nittaqaitan nasa lam yughnu anka minallahi syai'a. Dan jika kamu bertakwa kepada manusia, kamu takut kepada manusia sehingga kamu berbuat baik kepada mereka karena mereka, maka mereka tidak mencukupi kamu dari Allah sedikit pun. Jadi Allah kalau mau mengadab kamu, orang gak bisa menghalangi. Jadi percuma kamu berbuat baik kepada manusia karena manusia. Berbuat baiklah kepada manusia karena Allah, jangan karena manusia. Manusia tidak bisa melindungi kita dari adab Allah azza wa jalla. Fa'alaika bitaqwallah, maka wajib atasmu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Aisyah radhiyallahu anha pada Muawiyah, wasiat yang luar biasa. Usika bitaqwallah, terakhir fa'alaika bitaqwallah, kamu wajib bertakwa kepada Allah. Karena apa? Orang yang bertakwa kepada Allah dicukupi dari keburukan manusia. Allah akan cukupi kita dari apapun ya, yang berkaitan dengan urusan dengan manusia. Dilindungi dari keburukan mereka. Dimudahkan urusan kita dengan manusia. Sebaliknya kalau kita takwanya kepada manusia, mereka tidak berdaya menghadapi adab Allah azza wa jalla. Kama anna afatud dunya katsirah, sebagaimana juga kerusakan-kerusakan dunia itu banyak sekali. Wa awariduha al-mu'diyah, rintangan-rintangannya yang menyakitkan, yang menyakiti. La hasrolaha, tidak bisa dibatasi. Wa bitaqwa, maka dengan takwa yasulul insanu 'alal wiqayati, manusia menghasilkan perlindungan wal hifdi, dan penjagaan min rabbihi subhanahu wa ta'ala, dari Rabbnya. Jadi segala kerusakan dan rintangan dunia itu kita bentengi darinya dengan apa? Dengan takwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan bentengi kita dari segala bahaya.
Dari Al-Aghar Abi Malik qala, beliau berkata, lama arada Abu Bakr radhiyallahu anhu an yastakhlifa Umar, ketika Abu Bakar ingin mengangkat Umar sebagai pengganti, ba'atha ilaihi fada'ahu, Abu Bakar memanggilnya, Abu Bakar mengirim orang kepadanya, maka dia memanggilnya. Fa'atahu, Umar pun datang kepadanya. Faqala, kata Abu Bakar, inni ad'uka ila amrin mut'ibin, aku memanggilmu kepada suatu perkara yang melelahkan, liman waliyahu, bagi orang yang memegangnya. Fattaqullaha ya Umar bita'atih, maka bertakwalah kepada Allah ya Umar dengan mentaatinya. Wa ati'hu bitaqwahu, dan taatilah dia dengan bertakwa kepadanya. Takwa dengan taat, taat dengan takwa. Memang takwa dengan taat itu ya suatu istilah yang sama sebenarnya ya. Orang bertakwa ya taat, orang taat ya takwa. Fa innal muttaqi aminun mahfudun, karena orang yang bertakwa dia akan aman dan dijaga oleh Allah, walaupun urusannya seberat menjadi khalifah. Urusan kita nggak ada yang lebih berat daripada urusan khalifah. Urusan khalifah itu urusan di bawah kenabian. Tanggung jawab yang paling berat adalah menjadi rasul, menjadi nabi. Makanya bala paling berat adalah yang menimpa mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat balanya adalah para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang semisal mereka, yaitu khalifah. Khalifah penggantinya nabi. Tsummal amsal, kemudian yang semisal mereka, para ulama. Para ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Itulah mereka yang menghadapi berbagai ujian berat, bala yang berat dalam hidup mereka. Orang-orang yang mengemban misi langit, itulah orang-orang yang paling berat ujiannya. Adapun orang-orang yang misinya dunia, ujian mereka hanya ringan sebenarnya, tapi banyak yang tidak lulus dalam ujian. Tapi yang ujian-ujian berat itu lulus justru. Dan memang seperti itulah karakteristik ujian ya. Rata-rata orang yang diuji dengan ujian berat malah banyak yang bisa lulus, karena memang kemampuan Allah berikan. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjalani ujian itu dan siap menghadapinya. Dan Allah tidak pernah membebani satu kaum pun di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seberat apapun ujian yang dihadapi oleh masing-masing kita per orang, nggak ada yang melebihi kemampuannya, nggak ada. Sebenarnya kita semuanya mampu, cuma yaitu tadi, justru kebanyakan orang itu gagal karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Kebanyakan orang gagal dengan ujian-ujian Allah Ta'ala berupa syariat Islam ini. Amanah yang paling berat adalah amanah agama. Ya, ujian terberat adalah ujian agama. Kebanyakan gagal karena apa? Manusia doluman jahula. Manusia itu sangat dolim dan sangat jahil. Sangat dolim karena apa? Lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti akal. Orang yang mengikuti nafsu pasti dolim, karena nafsu itu tidak pernah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau mengikuti akal, baru akal itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi manusia itu dolum, sangat dolim, jahul dan bodoh. Orang bodoh itu tidak akan memiliki hikmah. Orang hikmah itu orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara orang jahil gimana tahu dia? Dia bodoh, nggak ngerti harus menempatkan sesuatu di mana. Maka itulah bahayanya menjadi manusia jahil. Tidak akan pernah bisa menghadapi ujian kalau orang itu jahil. Maka belajarlah agar kita bisa lulus dalam ujian-ujian di dunia ini. Setiap hari kita menghadapi ujian, dan makin hari makin berat ujiannya. Kalau kita tidak punya bekal berupa ilmu,
tidak memiliki bekal berupa takwa, gagal menghadapi ujian apapun, menghadapi ujian seringan apapun ya, gagal ya. Naudzubillah min dzalik. Maka para anbiya lulus mereka, para ulama banyak yang lulus, para khalifah yang awal-awal banyak yang lulus. Tapi khalifah-khalifah sekarang ya, bukan khalifah kaum muslimin sebenarnya, tapi hanya mengangkat diri sebagai khalifah, banyak yang gagal mereka. Ini wasiat seorang Abu Bakar As-Siddiq yang sudah merasakan beratnya menjadi khalifah. Amrin mut'ib, perkara yang melelahkan ya, capek jadi khalifah itu. Gaji enggak seberapa, dan mereka bukan mencari gaji, mereka bukan mencari dunia, tapi melelahkan sekali. Kenapa lelah? Karena melayani manusia, melayani kaum muslimin. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang lelah. Karena apa? Melayani kaum muslimin. Makanya enggak ada orang rebutan menjadi pemimpin kalau faham hakikat menjadi pemimpin itu seperti apa. Khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, bukan orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin, bukan orang yang rebutan untuk menjadi pemimpin. Gak ada yang kampanye mereka, coblos saya, nanti saya kasih kalian ini itu anu dan sebagainya. Tidak, mereka bukan orang yang ingin jadi pemimpin. Mereka sadar betul berat menjadi pemimpin. Tapi hari ini sebentar lagi banyak orang yang minta didukung untuk menjadi pemimpin. Wa kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdullah. Umar menulis kepada anaknya, amma ba'du, adapun selanjutnya. Begitu isi tulisan ya, mengikuti cara Nabi dalam menulis. Amma ba'du, adapun selanjutnya. Dan ini yang disebut faslul khitab yang diberikan kepada Daud alaihissalam. Fa inni usika bitaqwallah, maka sungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu man ittaqahu waqahu, karena sungguhnya siapa yang bertakwa kepadanya dia akan melindunginya. Waman aqradahu jazahu, dan siapa yang memberi pinjaman kepadanya akan membalasnya. Waman syakarahu zadahu, siapa yang bersyukur kepadanya akan menambahinya. Waj'al at-taqwa nasba 'ainaika wa jalaa qalbika, jadikan takwa di depan kedua matamu dan sebagai penerang hatimu. Jadikan takwa sebagai atau di depan kedua matamu, jadi kamu itu melihat apapun dengan takwa, menghadapi apapun dengan takwa. Takwa di depan matamu, kamu mau apapun dengan takwa, dan jadikan dia sebagai penerang hatimu, hati yang diterangi dengan takwa. Ini luar biasa ya. Orang takwa itu adalah orang yang tidak menginginkan kecuali kebaikan, tidak menginginkan kecuali pahala dari Allah azza wa jalla, tidak berharap dari dunia kecuali sekedar sarana menuju akhirat, menuju ridha Allah semata. Walamma hadarat Abdul Malik ibni Marwan al-wafatu, Abdul Malik ibni Marwan ketika sekarat, jama'a waladahu faqala, beliau mengumpulkan anaknya dan berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Fa innaha ismatun baqiyatun, karena sungguhnya dia adalah pelindung yang tersisa. Wa junnatun waqiyatun, dan perisai yang melindungi, membentengi. Wa hiya ahsanu kahfin wa azyanu hilyatin, dia adalah gua yang paling melindungi dan perhiasan yang paling menghiasi.
Jadi kalau melindungi berarti dari keburukan, kalau menghiasi berarti dengan apa? Kebaikan. Itulah takwa. Takwa itu perhiasan yang sangat indah karena mengandung kebaikan-kebaikan, dan dia benteng yang sangat kokoh karena bisa membentengi dari keburukan-keburukan. Kemudian buah berikutnya, hifdzul ahli wal mali wal masalihi min ba'dihi. Takwa menjaga keluarga dan harta dan kemaslahatan kebaikan-kebaikan setelahnya, walaupun setelah meninggal gitu. Kalau Anda ingin dijaga anak dan harta, ya, keluarga semuanya, jadilah orang bertakwa. Maka Anda meninggal dengan aman. Turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ngapain malaikat turun? Ketika orang sekarat, orang itu bertakwa, malaikat turun untuk memberikan kabar gembira. Jangan sedih, jangan takut. Jangan sedih dengan yang kamu tinggalkan. Istrimu yang menjadi janda, anakmu yang menjadi yatim, ya, hartamu yang menjadi tidak bertuan. Gak usah khawatir, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu, dan jangan takut dengan masa depanmu. Karena kamu akan dilindungi dari api neraka karena kamu bertakwa. Begitu kalau orang mati dalam keadaan bertakwa, diberi kabar gembira oleh malaikat. Kalau orang nggak bertakwa, mungkin pas sekarat diberi kabar gembira oleh kawan-kawannya, tapi nggak bermakna, ya, nggak ada gunanya, karena kawan-kawannya mungkin juga sesama ahli maksiat gitu. Mudah-mudahan masuk surga, nggak masalah, sabar. Bahkan kalau namanya ahli maksiat nggak ngingetin akhirat, malah sabar, tenang, sembuh, bentar lagi sembuh, udah mau mati bentar lagi sembuh. Nggak diingetin akhirat sama sekali. Saya nggak mati dalam penuh kesedihan, kegalauan, penuh dengan penyesalan dan sebagainya. Tidak punya kawan yang mengarahkan kepada kebaikan, tidak memberi harapan, malah penuh dengan ketakutan, ya. Akhirnya buruk sangka ketika meninggal, wal'iyadzubillah. Dan Allah tergantung persakaan hambanya kepadanya. Siapa yang bersangka masuk neraka, ya masuk neraka, ya. Naudzubillah min dzalik. Dan saat-saat kritis itulah yang sangat menentukan, di saat kematian. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang ditakutkan atas mereka karena lemahnya itu. Wanita dan anak-anak kecil kan lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaknya mereka berkata perkataan yang lurus, perkataan yang tepat. Jadi kalau ingin aman, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah berikan keamanan pada keturunan, kepada harta yang ditinggalkan, dan kepada kemaslahatan-kemaslahatannya yang pernah dia lakukan. Farshadallahu al-aba alladina yakhshawna tarka duriyatan di'afa, tarku duriyatin di'afin. Allah membimbing kepada para bapak yang mereka takut meninggalkan keturunan yang lemah dengan takwa. Allah membimbing mereka dengan takwa fi sa'iri syu'unihim, dalam seluruh urusan mereka. Likai yahfadu abna'ahum, agar Allah menjaga, likai yahfadu abna'ahum, agar Allah menjaga anak-anak mereka. Wa yaghathuna biri'ayah al-ilahiyah,
wa yughatsuna bi ri'ayah al-ilahiyah, dan Allah menolong mereka dengan penjagaan ilahi, dan mereka dijaga dengan penjagaan ilahi, penjagaan Allah Azza wa Jalla. Begitu kalau orang yang khawatir meninggalkan keturunan yang lemah, dan semua keturunan itu lemah. Dan jangan merasa anak saya udah kuat-kuat gitu. Tenang, nggak apa-apa, saya nggak usah bertakwa, anak saya udah hebat-hebat. Ada yang jadi jenderal, ada yang jadi doktor, ada yang jadi macam-macam. Aman dengan begitu, nggak perlu bertakwa. Ini orang yang tertipu ya. Bertakwalah, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Buah berikutnya, bitaqwa yuj'alu lil insani syarafun. Dengan takwa Allah jadikan bagi manusia kemuliaan, wahaibatun, dan kehebatan atau kewibawaan. Jadi haibah itu bahasa Arab ya, hebat itu bahasa Arab. Kewibawaan mirip dengan kata itu. Jadi dengan takwa orang itu diberi kemuliaan dan kehebatan bainal khalqi, di hadapan makhluk, di hadapan para manusia. Yahya ibn Mu'ad rahimahullah ta'ala berkata, man ahabba rif'atad dunya wal akhirah fa'alaihi bitaqwa. Siapa yang ingin ketinggian di dunia dan di akhirat, maka wajib atasnya bertakwa. Abul Atahiyah rahimahullah berkata, ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam. Ketahuilah, sungguhnya takwa dialah keperkasaan dan kemuliaan. Wa hubbuka lid dunya huwa dhullu was saqam. Dan cintamu terhadap dunia, dia adalah kehinaan dan penyakit. Walaysa ala abdin taqiyyin naqisah. Tidak ada bagi hamba yang bertakwa kekurangan. Idza haqqaqa taqwa wa in haqa au hajam. Apabila dia merealisasikan takwa meskipun dia terusik maupun diserang. Berkata As-Sari ibni Hayyan, fama darra dat taqwa tada'ulu nisbatin wa ma zala dut taqwa a'azza wa akrama. Tidak membahayakan orang yang memiliki takwa lemahnya nasab, dan senantiasa orang yang memiliki takwa mulia dan perkasa dan mulia. Jadi yang merasa saya garis keturunannya lemah, saya bukan keturunan siapa-siapa, bahkan mungkin ada yang merasa orang tua saya penjahat misalnya, jangan khawatir. Anda kalau bertakwa, Anda akan merubah garis keturunan itu jauh lebih mulia daripada orang yang membanggakan garis keturunannya. Orang yang merasa keturunan kiai, keturunan ulama, merasa hebat dengan itu. Ada yang merasa keturunan Nabi, keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, merasa hebat dengan itu. Kemudian tidak bertakwa, kalah jauh dengan orang yang bertakwa walaupun keturunan Abu Jahal, walaupun keturunan Fir'aun katakanlah kalau masih ada gitu. Tapi bertakwa jauh lebih baik. Karena orang tidak diukur dengan apa? Garis nasabnya sama sekali. Garis nasab nggak melindungi apapun, nggak bermanfaat apapun bagi siapapun, nggak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Ya. Jadi neraka dan surga itu nggak ada hubungannya dengan garis keturunan sama sekali. Jadi nggak bisa diandalkan ya, walaupun keturunan Nabi kalau tidak bertakwa ya neraka. Bisa, sangat bisa bahkan. Keluarga Nabi masuk neraka banyak ya. Sejak Nabi masih hidup juga sudah banyak keluarga Nabi padahal ya. Bukan keturunan Nabi, keluarga. Keturunan ya ada kemungkinan.
Jadi tidak ada jaminan bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga, nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga. Itu keturunan Nabi. Bagaimana kalau cuma keturunan kiai? Ya, lebih nggak ada jaminan lagi. Kiainya aja belum tentu masuk surga. Bahkan sebagian salaf mengatakan siapa yang merasa masuk surga, ketahuilah dia masuk neraka. Merasa dan ngaku-ngaku gitu di hadapan orang, saya pasti masuk surga, itu kemungkinan masuk neraka. Bahkan berani menjamin orang lain, tenang kamu kalau bersama saya masuk surga, itu kemungkinan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena ujub ya, ujub itu menggugurkan amal-amal, menggugurkan pahala. Perkataan As-Sari Ibni Hayyan belum selesai. Wa ma zalati taqwa tazidu 'alal ghina, dan senantiasa takwa itu menambahi kekayaan. Idza mahadat taqwa minal izzi mibsama, apabila takwa murni dari berbagai gangguan. Berkata sebagian mereka, ma yasna'ul abdu bi ghairi tuqa, apa yang bisa dilakukan hamba tanpa takwa? Wal izzu kullul izzi lil muttaqi, karena keperkasaan segala keperkasaan itu hanya bagi orang yang bertakwa. Buah berikutnya, ta'widuhullahu bi khairin mimma tarakahu, Allah ganti dengan takwa, dengan sebab takwa Allah ganti dengan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Jadi orang yang bertakwa meninggalkan keharaman, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Orang yang meninggalkan pekerjaannya yang haram, misalnya riba, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Orang yang meninggalkan pekerjaannya yang mengandung kolusi, korupsi, nepotisme dan sebagainya, Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lebih mulia. Itu sebelum di akhirat ya. Sebelum diganti dengan pahala besar, di dunia sudah diganti oleh Allah. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah dan Abu Dahma rahimahumullah, qala, keduanya berkata, ataina ala rajulin min ahlil badiyah, kami mendatangi seseorang dari penduduk Badui. Faqala al-Badui, maka orang Badui itu berkata, akhadha biyadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yu'allimuni, Rasulullah memegang tanganku dan beliau mengajariku, mimma 'allamahullahu tabaraka wa ta'ala, wa qala, dari apa yang Allah ajarkan kepada beliau, dan beliau bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittaqa Allahi, sungguhnya kamu tidaklah meninggalkan sesuatu karena bertakwa kepada Allah Jalla wa azza, illa a'taqallahu khairan minhu, kecuali Allah akan berikan kepadamu yang lebih baik darinya. Jadi tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena takwa, karena itu haram, maka kamu bertakwa, kamu tinggalkan itu, kecuali apa? Allah akan berikan kepadamu dengan yang lebih baik darinya. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Dalam lafaz yang lain, man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan minhu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan itu pasti ya, dan itu terlalu banyak contohnya, sampai ada ulama yang menulis satu kitab judulnya itu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan diisi dari kitab itu kisah-kisah nyata bagaimana kenyataan Allah mengganti secara kontan di dunia sebelum di akhirat. Banyak sekali kisah, seperti kisah seorang yang kelaparan kemudian mencuri terong, masuk rumah lapar nyari makan, dapat terong rebus.
itu rumah janda. Dia mau makan terong atau mau memperkosa janda dulu. Jandanya lagi tidur. Dia lapar dan dia hasrat juga kepada janda itu. Tapi dia ingat barusan dia di masjid mendengar Pak Kiai menyampaikan kajian man taraka syai'an lillah awadahu khairun minhu. Dia lapar tapi dia gigit sudah itu terongnya. Tapi ingat hadis itu terus dia tinggalkan. Dia balik. Dia naik lagi dari atas, masuknya dari atas. Balik lagi ke masjid. Begitu subuhnya, ketika Pak Kiai kajian lagi, kemudian tiba-tiba ada wanita datang menyampaikan bahwa tadi malam kemalingan, cuma nggak ada yang hilang, cuma terongnya saja yang, tapi dia nggak ngecek, nggak ada yang hilang, cuma dia khawatir, maka minta tolong kepada Pak Kiai, tolong nikahkan saya dengan siapa aja lah pokoknya. Ditawarkan kepada jamaah, siapa mau menikah? Ditengok-tengok, kayaknya nggak ada yang siap. Panggil itu ada pemuda yang lemes gitu di pojokan masjid. Sini kamu mau menikah? Saya nggak punya apa-apa, Bu. Udah nggak apa-apa. Kamu nikah sama ini. Dinikahkan sama Kiai. Udah nikah. Kemudian dibawa pulang. Dia nggak tahu kalau ini janda yang tadi malam, dia nggak ngerti. Pas sampai di rumahnya, dibawa ke rumah. Baru sadar ini rumah yang tadi malam saya masuki. Kemudian apa? Ke dapur dia lihat terongnya yang dia gigit masih ada. Nangis dia. Betul kata Nabi ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Dia tinggalkan janda, dia dapat janda ya. Lebih baik kenapa? Tadi malam haram, sekarang halal, lebih baik. Itulah contoh ya. Dan banyak sebenarnya kisah-kisah nyata seperti itu ya. Dalam kehidupan kita pun banyak. Mungkin sebagian antum merasakan dan mengalami itu ya. Banyak hal. Kalau kita yakin meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti. Meninggalkan sesuatu karena Allah itulah takwa gitu. Orang yang bertakwa pasti akan apa? Allah berikan solusi ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Maka yakinlah ketika bertakwa itu karena Allah saja, bukan karena dunia, bukan karena ingin diganti di dunia juga, tapi karena Allah semata. Pasti Allah akan membentangkan bagi kita segala kebaikan. Kemudian buah berikutnya, at-taqwa khalafun min kulli syai'. Takwa itu pengganti dari segala sesuatu. Tapi segala sesuatu enggak bisa menggantikan takwa. Lama wala Umar ibn Abdul Aziz, ketika Umar ibn Abdul Aziz memerintah, khotbah, beliau berkhutbah, fahamidallah wa athna alaihi, kemudian memuji Allah, dan kemudian beliau berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah. Fa inna taqwallahi khalafun min kulli syai', karena takwa kepada Allah adalah pengganti dari segala sesuatu. Walaysa minat taqwa min taqwallahi khalafun, dan tidak ada dari takwa kepada Allah pengganti, satu pengganti pun. Jadi enggak ada yang bisa menggantikan takwa. Fatakwa, sampai di situ perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fatakwa yumkinu an tu'awwadu ayyu syai'in, an tu'awwidu ayya syai'in. Takwa itu mungkin untuk menggantikan apapun, segala sesuatu pun. Walakinnaha, akan tetapi takwa idza fukidat, kalau hilang, la yu'awwiduha syai'un, tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi kalau orang enggak punya takwa, diganti harta, diganti kedudukan, enggak ada gunanya. Tapi takwa menggantikan semuanya. Orang enggak punya garis nasab yang bagus, enggak punya harta, enggak punya kedudukan, enggak punya apapun dari dunia, tapi dia punya takwa, sudah.
Takwa itu menggantikan semuanya. Ya, dunia ini hanya fana dan hina, akan ditinggalkan, hanya sementara. Kalau dia pulang membawa takwa kepada Allah, akan tergantikan semua, bahkan jauh lebih baik daripada dunia. Orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling rendah kedudukannya di surga, itu mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Coba bayangkan, kita mau ngotot kayak apapun ya, mau sejahat apapun di dunia, nggak dapat satu dunia seutuhnya, nggak. Tapi masuk surga yang paling rendah, dunia dan 10 kali lipatnya. Itulah takwa ya. Makanya takwa itu menggantikan segalanya. Tapi takwa tidak bisa digantikan oleh seluruh isi dunia. Wa kataba ahadu talabatil ilm, salah satu penuntut ilmu menulis kepada Siwar ibni Abdullah lama waliya al-qadha, ketika beliau menjadi qadhi. Ada satu penuntut ilmu berwasiat kepada beliau, usika bi taqwallah, aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah. Ya Siwar atau ya Suwar. Suwar ini kayak nama tetangga saya di kampung dulu, Suwar, nama orang Jawa, Suwar. Ya Suwar, alladzi ja'ala taqwa iwadon min kulli fa'itin minad dunya. Jadi bertakwalah kepada Allah yang menjadikan, jadi Allah itu menjadikan apa? Takwa itu sebagai pengganti dari segala yang luput dari dunia. Kamu nggak punya apa dari dunia, digantikan dengan takwa, pokoknya semua tergantikan. Walam yaj'al syai'an minad dunya, dan Allah tidak menjadikan sesuatu pun dari dunia, bahkan seutuhnya, yakunu iwadan 'anit taqwa, bisa menggantikan takwa, nggak bisa. Apalagi cuma sebagian dunia, seluruh dunia ini nggak bisa menggantikan takwa. Maka percuma kita ngotot mengejar dunia, karena nggak ada gunanya dibanding dengan takwa gitu, nggak sebanding sama sekali. Jangan sampai habis tenaga kita hanya untuk mengejar dunia sementara tidak bertakwa. Mendingan capek kita untuk bertakwa ya. Pikiran kita untuk bertakwa, lelah letihnya kita karena takwa. Itu yang betul ya. Sama seperti Umar ketika Abu Bakar ketika pesan kepada Umar, kamu itu akan menghadapi satu urusan yang melelahkan, maka bertakwalah pada Allah. Jadi kalau kamu bertakwa, lelahmu itu akan digantikan dengan pahala yang besar. Fa inna taqwa uqdatun kulla akilin. Karena sungguhnya takwa adalah bekal setiap orang yang berakal. Ilaiha yastarwihu bi wa bihima yastarshidu. Kepadanya orang itu menjadi nyaman dan dengannya orang itu mendapatkan bimbingan. Buah berikutnya, at-taqwa sababun litmi'nanil qalbi. Takwa itu adalah sebab ketenangan hati. As-Suyuti rahimahullah berkata, at-taqwa tazidur rizqa watmi'nanil qalb. Takwa itu menambah rizki dan menambah ketenangan hati. Itu buah-buah dari takwa ya, banyak sekali yang sudah kita sebutkan semuanya. Bukan berarti ini pembatasan ya, masih banyak yang lainnya ya. Syekh hanya menyebutkan sebagiannya. Kemudian sekarang khotimah, penutup dari kutaib ini. Inna taqwallahi afdalu ma yahsulu alaihi al-insan. Takwa kepada Allah adalah seutama-utama apa yang dihasilkan oleh manusia. Hari ini kamu dapat apa? Oh, dapat duit banyak. Dapat takwa enggak? Kalau enggak dapat takwa, enggak utama ya. Enggak ada gunanya duitmu itu. Jadi duit banyak karena korupsi percuma. Duit banyak karena menipu percuma. Yang penting itu takwa. Kamu dapat apa hari ini? Wah, bangkrut. Bangkrut tapi takwa enggak masalah.
Jangan merasa berkecil hati. Yang penting kamu pulang membawa takwa. Itu jauh lebih baik daripada pulang membawa bencana, membawa dosa-dosa, keharaman. Kamu mengenyangkan anak istrimu dengan yang haram, itu kehinaan. Mungkin di masyarakat masih dianggap mulia, tapi Allah tahu kamu itu hina. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik pulang membawa takwa. Pergi membawa takwa, pulang membawa takwa. Masalah dunia Allah yang akan titipkan kepada kita. Toh semuanya titipan juga. Yang bawa duit banyak titipan, yang bawa duit sedikit juga titipan. Banyak atau sedikit yang penting bisa menjadi bekal untuk ibadah kepada Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang dititipi duit banyak malah nggak bisa ibadah. Kenapa? Karena sibuk mengurusi duitnya, sibuk menikmatinya, sibuk menjaganya, sibuk segalanya dengan apa yang dia punya. Yang punya mobil mewah ya, sedang menikmati mobilnya. Yang menikmati motor gedenya sedang jalan-jalan, tahu-tahu kecemplung jurang ya. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang itu iri dengan orang lain yang memiliki gemerlap dari dunia, padahal itu belum tentu takwa. Coba irilah kepada orang-orang yang waktunya itu habis untuk ibadah kepada Allah, sibuk dengan ibadah kepada Allah. Itu yang wajib kita iri dengannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Hasad iri maksudnya, ghibthah ya. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun a'tahullahu ilman. Yang pertama, orang yang Allah berikan ilmu sehingga dia beramal, mengajar dengan ilmunya, habis hidupnya untuk apa? Beramal dan mengajar. Kita harus iri dengan orang yang begitu. Kok bisa ya hidup itu habis untuk berbakti kepada Allah gitu. Itulah kehidupan anbiya. Itulah kehidupan para warasatul anbiya. Hidup mereka adalah untuk ilmu, amal, dakwah, ilmu, amal, dakwah. Itulah hidup takwa begitu. Hidup takwa itu seperti itu. Kita iri dengan orang yang begitu. Yang kedua, orang yang hartawan dan dermawan, gak cuma hartawan doang. Dia kaya raya tapi dihabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita iri dengan kedermawanannya, bukan cuma hartanya. Banyak orang yang iri dengan hartanya doang, tapi gak iri dengan kedermawanannya. Kita harusnya iri dengan kedermawanannya itu. Senang ya orang itu bisa infak di mana-mana, masya Allah. Bukan gelarnya sebagai dermawan, bukan, tapi nilainya di sisi Allah Ta'ala itu yang diirikan. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat bagi saudaranya. Jadi tidak ada penghasilan yang lebih utama daripada takwa. Setiap hari kita menghasilkan sesuatu. Setiap saat kita menghasilkan sesuatu, entah dosa, entah pahala. Udah, gitu aja hidup ini. Kita sedang berdagang dengan Allah. Kalau kita berdagang dengan manusia, ya adanya untung atau rugi. Kita juga sedang berdagang dengan Allah setiap saat, setiap detik. Pahala atau dosa. Udah, gitu aja. Kalau kita ngumpulin dosa-dosa, rugi kita. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Karena apa? Ngumpulin dosa-dosa. Wal asri, demi waktu. Waktu-waktunya diisi dengan dosa-dosa. Naudzubillah min dzalik. Coba kalau orang itu mengisi hidupnya dengan pahala. Menuntut ilmu, terus belajar. Orang lain sedang tidur, dia belajar. Orang lain sedang bermain, dia belajar. Orang lain sedang sibuk menikmati dunia, dia sibuk menikmati Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, indah sekali kehidupan begitu. Selain itu, dia sibuk juga mengamalkan ilmunya. Dia amalkan apa yang dia pelajari. Dia tahu tentang takwa, dia amalkan takwa. Kemudian dia juga peduli mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Diajarkan kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya.
kepada handai tolan, kepada kawan-kawan, kepada semua. Siapapun yang mau diajari. Itulah orang-orang yang mestinya kita iri dengan mereka. Hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla. Badannya diwakafkan untuk Allah Azza wa Jalla. Umurnya diwakafkan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia kekang. Hawa nafsunya dia kendalikan. Dituntun, dibimbing untuk menjadi pembelanya atau menjadi penguatnya menuju surga. Begitu. Nafsunya sudah tunduk menjadi nafsun mutmainnah, ya. Jiwa yang tenang. Kenapa? Karena bersama Allah. Karena bersama takwa. Jadi hidupnya itu enggak galau. Hidupnya itu Masya Allah indah. Hayatan thayyibah, hidup yang indah. Kenapa memiliki hidup yang indah? Karena takwa. Ya. Jadi man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman, beramal soleh dan beriman, itulah takwa. Karena takwa itu orang beriman, ya. Hudalil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Dan tadi di ayat tadi, orang yang beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Hidup indah itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan hidup indah itu ya sa'adah, bahagia. Hidup indah itu gimana? Hidup indah itu hidup yang penuh dengan pahala. Hidup indah itu gimana? Ada yang lain mengatakan hidup indah itu hidup yang penuh dengan iman dan takwa. Ya sudah, bolak-balik ke situ. Sebab hidup indah karena iman dan takwa. Hasil dari iman dan takwa adalah iman dan takwa lagi. Ya udah, itu hidup di dunia itu kayak gitu. Nggak ada yang lebih indah daripada iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa, nggak ada. Maka sibukkan waktu kita dengan itu semua. Jangan sibuk dengan yang lain. Ketika orang lalai dengan dunianya, ada yang sedang hingar-bingar dengan piala dunia, ada yang sedang glamor dengan pesta pora, dengan macam-macam. Antum sibuk dengan iman dan takwa. Antum sibuk dengan syukur, dzikir dan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa kita setiap selesai sholat, setiap sebelum salam. Kita memanjatkan doa pada Allah, ya Allah bantu aku untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, untuk bisa beribadah dengan baik. Kan itu yang kita mohon pada Allah. Kita ingin bantuan Allah untuk bisa itu, karena itulah yang terbaik. Setiap waktu kita berzikir pada Allah. Setiap saat kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, terutama nikmat iman dan takwa. Kita syukuri itu terus. Allah itu maha baik, luar biasa. Kebaikannya tak terkira gitu. Kita yang sering lupa, yang sering lalai, Allah masih tetap memberikan kebaikan kepada kita. Allah masih tetap memberi taufik kepada kita untuk sholat, untuk ibadah, untuk taat, untuk berbagai amal-amal soleh, Masya Allah. Dan kita terus mohon pada Allah agar istiqomah dalam menjalaninya sampai menghadapnya nanti. Jadi tidak ada perolehan penghasilan yang lebih baik daripada takwa. Li'annaha sababun likulli khairin wa falahin. Karena takwa adalah sebab segala kebaikan dan keberuntungan. Makanya yang tidak bertakwa pasti rugi, pasti buruk. Wa sababun li sa'adati daraini, dan sebab kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Abu Darda pernah bersenandung ansyada, ya, bernasyid, maksudnya bersyair. Beliau menyampaikan sebuah syair, yuridul mar'u an yu'ta munahu. Seseorang ingin didatangkan impiannya, wa ya'ballahu ila ma arada. Tapi Allah enggak mau kecuali apa yang Allah kehendaki. Walaupun kita memimpikan apapun, kita hanya mendapatkan apa yang Allah kehendaki. Yaqulul mar'u faidati wa mali. Seseorang mengatakan, ini keuntunganku dan ini hartaku. Wa taqwallahi afdalu mastafada. Padahal takwa kepada Allah itulah sebaik-baik yang dia hasilkan. Luar biasa perkataan Abu Darda. Jadi senandungnya orang soleh itu beda dengan nyanyian-nyanyian orang yang pikirannya dunia. Wa taqwa babun la yumkin lil insani an yablugha akhirahu. Takwa
adalah pintu dan jalan yang tidak mungkin seseorang bisa mencapai puncaknya atau mencapai tujuan akhirnya. Kita hanya berusaha berjalan menuju takwa itu. Tidak mungkin kita bisa mencapai puncaknya. Yang mencapai puncaknya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita terus menapaki jalan itu. Kita terus mendaki menuju takwa. Siapa yang paling tinggi di antara kita, dialah yang paling beruntung. Fa'alaika an tuhafidha 'ala taqwa, maka wajib atasmu untuk menjaga takwa. Wa antataqiyallaha fi kulli syai', dan kamu bertakwa kepada Allah dalam segala sesuatu. Taqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa fi kulli lahdhatin wa sa'atin, dan setiap saat, setiap waktu. Lahdzah itu detik lah. Setiap detik, setiap saat. Wa in kunta ghariban bainan nasi, walaupun kamu asing di antara manusia. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Potensi orang untuk berbuat maksiat itu lebih besar ketika berada di negeri asing, nggak ada orang kenal, lebih berani. Makanya di kampung sendiri lugu, di luar negeri ternyata menjadi orang yang nggak kenal agamanya. Naudzubillah min dzalik. Wa fi kulli lahdhatin wa sa'atin wa in kunta ghariban bainan nasi fadul haqqi wat taqwa gharibun bi waqtina tagharrab bi taqwallahi wattabi as-salma as-sulama. Orang yang memiliki kebenaran dan takwa adalah orang asing di waktu kita sekarang. Maka mengasingkan dirilah dengan takwa kepada Allah. Jadi mengasingkan dirilah dengan takwa kepada Allah, karena orang yang takwa itu asing memang. Asal Anda bertakwa pasti menjadi orang asing, terasing di muka bumi ini. Orang itu kebanyakan udah nggak bertakwa. Maka mengasinglah dengan takwa kepada Allah dan ikutilah tangga-tangga derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Fa'alaika bittaqwa qabla mufaraqatid diyari wal ahbabi, maka wajib atasmu untuk bertakwa sebelum berpisah dengan negeri dan kekasih-kekasih, sebelum mati. Berkata Abul Atahiyah rahimahullah, aish ma badalaka saliman, hiduplah terserah kamu, yang penting selamat. Fidilli syahiqatil kusuri, dalam naungan istana yang tinggi, yang megah. Yus'a alaika bimashtahaita, diupayakan atasmu dengan apa yang kamu sukai. Ladar rawahi wa fil bukuri, ketika sore maupun pagi. Faidan nufusu taqaqa'at, ketika jiwa menjadi tertunduk. Fidiki hasrajatis suduri, dalam kesempitan masalah yang ada di dalam dada. Fahunaka ta'lamu mukinan, maka di sana kamu akan tahu dengan yakin. Ma kunta illa fi ghururi, kamu tidak lain dalam ketertipuan. Jadi ini syair menunjukkan apa? Silakan hidup semaumu gitu. Kamu tuh hanya tertipu. Seenak apapun yang kamu dapat berupa istana yang megah, ya. Kamu menginginkan apapun setiap pagi dan petang, kamu mau, kamu ambil, pokoknya terserah, semau kamu. Maka nanti kamu akan yakin bahwa apa yang kamu peroleh hanyalah tipuan. Kamu tertipu. Kamu tertipu oleh dunia, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Yang dulu kamu banggakan, sekarang kamu sesali. Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW pernah mengatakan, satahrisuna alal imarah, kalian berebut untuk menjadi pemimpin. Wasatakuna nadamatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Lihat, menyesal padahal dulu menjadi pemimpin, padahal menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya di mata manusia, tapi menjadi orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan tertipu oleh dunia, mata'ul ghurur. Fala yahurrannakum billahi al-ghurur, maka jangan sampai menipu kalian
al-gharur yang menipu itu dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kamu minta tolong sama Allah, mudah-mudahan kamu tidak tertipu lagi. Allahumma tawaffana ala kalimati taqwa. Wafatkan kami ya Allah di atas kalimat takwa. Wahyina 'alaiha, dan hidupkan kami di atas takwa. Waj'alna minas salihi ahliha, dan jadikan kami di antara orang-orang yang soleh dari ahli takwa. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab ini, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kitab al-khauf, takut. Dan itu bagian dari takwa, bahkan bagian terpenting dari takwa. Orang gak bisa takwa kalau gak punya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi penulisnya dan bagi yang menyebarkan kitab ini dan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita dan mengumpulkan kita semuanya di negeri kemuliaannya di akhirat kelak bersama para anbiya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.